Dinasti Qing adalah dinasti terakhir dalam sejarah Kekaisaran Cina yang didirikan oleh suku minoritas Manchu setelah berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Ming. Dinasti Qing berkuasa selama 295 tahun dari tahun 1616 sampai 1911 dan memiliki kaisar sebanyak 12 orang kaisar. Pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, Kaisar Yongzheng dan Kaisar Qianlong, dinasti Qing mencapai puncak kejayaannya dan merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah Kekaisaran Cina. Berikut ini adalah 12 kaisar yang pernah berkuasa pada zaman dinasti Qing. Yang pertama adalah Kaisar Qing Taichu. Nama aslinya adalah Nur-er-Haji. Nama eranya adalah Kaisar Tianming. Masa pemerintahannya dari tahun 1616 sampai dengan 1627 atau 11 tahun. Ia meninggal pada usia 68 tahun di Shenyang akibat terluka parah dalam pertempuran dengan pasukan dinasti Ming. Ia dianggap sebagai pendiri negara Qin lanjutan atau Ho Qin. Yang kedua adalah Kaisar Qing Taichung. Nama aslinya adalah Huang Taichi. Nama eranya adalah Kaisar Tianchung. Masa pemerintahannya berlangsung dari 1627 sampai dengan 1644 atau 17 tahun. Merupakan pendiri dinasti Qing dan menobatkan dirinya menjadi kaisar pada tahun 1636. Ia merekrut orang Han menjadi penasehatnya, yaitu Van Houchen. Ketika habis perjamuan makan malam, ia mengalami sakit dan meninggal. Ia tidak menunjuk pewarisnya sehingga menimbulkan kekacauan. Ia meninggal pada usia 52 tahun di Shenyang. Yang ketiga adalah Kaisar Qing Shichu. Nama aslinya adalah Fulin. Nama eranya adalah Kaisar Sun Shi. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1644 sampai dengan 1662 atau selama 18 tahun. Ia adalah anak Kaisar Huang Taichi dari selir Xiaochuang. Ibunya seorang politikus ulung yang pandai berdiplomasi sehingga bisa menjadikan anaknya sebagai kaisar. Fulin menjadi kaisar pada umur 6 tahun. Kekuasaannya saat itu dikendalikan oleh walinya atau pamannya yaitu Dorgon, sampai Sun Shi berumur 14 tahun dan Dorgon pun meninggal. Ia merupakan kaisar dinasti Qing yang pertama yang mempersatukan wilayah Cina setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Ming. Kaisar Sun Shi memindahkan ibu kotanya dari Mukden ke Beijing. Pada masa ini, dinasti Manchu atau dinasti Qing memaksa bangsa Han untuk menguncir rambutnya dan menghukum bagi yang tidak melakukannya. Ia meninggal pada usia 24 tahun karena sakit. Namun ada kabar bahwa ia menjadi seorang biksu Buddha dan meninggalkan istana. Yang keempat adalah Kaisar Qing Shechu. Nama aslinya adalah Xuanye atau nama eranya adalah Kaisar Kangxi. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1662 sampai dengan 1723 atau selama 61 tahun. Kaisar Kangxi adalah anak ketiga dari Sun Shi dan naik tahta pada umur 8 tahun. Ia harus mengatasi arogansi walinya atau sang paman yang bernama Oboy dan menyingkirkannya. Ia berhasil memadamkan pemberontakan Jenderal Wu Sankui walaupun memakan waktu yang lama. Kangxi terkenal sebagai kaisar yang bijak dan brilian. Ia membuat kebijakan pembauran bangsa Manchu dan bangsa Han. Kebijakannya yang pro-rakyat sehingga masa itu Cina mulai memasuki zaman keemasan. Ia meninggal pada usia 69 tahun di Taman Yuanming, Beijing. Ia merupakan kaisar yang berkuasa paling lama di sepanjang sejarah Kekaisaran Cina. Yang kelima adalah Kaisar Qing Shichong. Nama aslinya adalah Yinchen.
Nama eranya adalah Kaisar Yongzheng. Masa pemerintahannya dari 1723 sampai dengan 1736 atau selama 13 tahun. Ia adalah pangeran ke-14 yang menyingkirkan putra mahkota dan pangeran lainnya sesuai dari wasiat Kaisar Kangxi. Ia terkenal sebagai kaisar yang anti korupsi dan melakukan tindakan tegas pada para pejabat yang korup. Era pemerintahan Kaisar Yongzheng adalah masa damai dan makmur. Ia seorang kaisar pekerja keras dan berusaha menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ia memberantas korupsi dan mereformasi keuangan. Kaisar Yongzheng melarang penyebaran agama Katolik dan menutup semua gereja. Pada masa itu juga konon terjadi pembakaran kuil Shaolin Selatan. Ia adalah kaisar penghubung kehebatan ayahnya, yaitu Kaisar Kangxi, dan putranya yaitu Kaisar Qianlong, yang kelak menjadi kaisar hebat di puncak kejayaan dinasti Qing. Kaisar Yongzheng meninggal pada usia 58 tahun. Yang keenam adalah Kaisar Qing Kaochong. Nama aslinya adalah Hongli. Nama eranya adalah Kaisar Qianlong. Masa pemerintahannya berlangsung dari 1736 sampai dengan 1796 atau 60 tahun. Ia adalah putra keempat dari Kaisar Yongzheng dan cucu kesayangan dari Kaisar Kangxi. Untuk mencegah krisis suksesi, konon Kaisar Yongzheng memerintahkan putra ketiganya Hongxi untuk bunuh diri. Ia pun mewariskan tahtanya pada Qianlong. Kaisar Qianlong merupakan pribadi yang luar biasa karena piawai strategi militer, sastra, seni lukis, dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi kaisar terbesar dinasti Qing, dan Cina menjadi negara besar dan kaya. Namun di masa akhir kekuasaannya, muncul pejabat koruptor besar Hasan yang bisa mengambil hati Qianlong. Ini awal kemunduran dinasti Qing yang ditandai munculnya banyak pemberontakan seperti pemberontakan Teratai Putih. Ia meninggal pada usia 89 tahun pada tahun 1779, 3 tahun setelah ia mengundurkan diri sebagai kaisar. Yang ketujuh adalah Kaisar Qing Renchong. Nama aslinya adalah Yongyan. Nama eranya adalah Kaisar Jiaqing. Masa pemerintahannya dari tahun 1796 sampai dengan 1821 atau selama 25 tahun. Ia putra kelima dari Kaisar Qianlong. Ia menghukum mati pejabat korup Hasan yang telah menguras kas negara. Ia banyak memadamkan pemberontakan akibat kelaparan yang melanda rakyat, seperti pemberontakan Teratai Putih dan Trian. Ia bahkan hampir menjadi korban pembunuhan para pemberontak yang berhasil memanjat dinding istana. Untunglah ia diselamatkan oleh putranya yaitu Tao Kuang. Kondisi banjir besar akibat Sungai Kuning meluap menimbulkan masalah besar. Ia meninggal pada usia 61 tahun di istana Pisu. Yang kedelapan adalah Kaisar Qing Xuanzong. Nama aslinya adalah Mianning. Nama eranya adalah Kaisar Tao Kuang. Masa pemerintahannya dari tahun 1821 sampai dengan 1851 atau selama 30 tahun. Ia putra kedua dari Kaisar Jiaqing. Tao Kuang adalah cucu kesayangan Kaisar Qianlong dan sering menemaninya dalam berburu. Ia penguasa yang lemah dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang ada akibat kelaparan dan pemberontakan. Pada zaman itu terjadilah Perang Candu I. Yang kesembilan adalah Kaisar Qing Wenchong. Nama aslinya adalah Yining. Nama eranya adalah Kaisar Xianfeng. Masa pemerintahannya dari 1851 sampai dengan 1862 atau selama 11 tahun. Ia putra keempat Kaisar Tao Kuang. Ia penguasa yang sangat lemah, tidak berpengalaman dan tanpa kompetensi apapun. Negara saat itu benar-benar dalam kondisi kekacauan. Ia tidak sanggup lagi dan menyerahkan semua urusan negara kepada para pejabatnya. Ia mengundurkan diri dan pergi ke istana musim panasnya. Pada masa itu terjadilah Perang Candu Kedua dan muncul pemberontakan terbesar yaitu pemberontakan Taiping atau Boxer
yang sangat banyak memakan korban jiwa, hampir 20 juta jiwa. Ia meninggal pada usia 20 tahun di istana Pisu. Kaisar Xianfeng memiliki selir Cixi yang terkenal dan kelak menjadi tokoh berpengaruh di akhir dinasti Qing. Yang ke-10 adalah Kaisar Qing Muchong. Nama aslinya adalah Cai Chun. Nama eranya adalah Kaisar Tongji. Masa pemerintahannya dari tahun 1862 sampai dengan 1875 atau selama 13 tahun. Kaisar Tongji adalah putra pertama dari Kaisar Xianfeng. Kekuasaannya banyak dibayang-bayangi, bahkan berada sepenuhnya di tangan ibunya, yaitu Cixi. Meskipun ia memiliki pengaruh kecil, era kekuasaannya disebut oleh sejarawan sebagai restorasi Tongji, usaha stabilisasi dan modernisasi Cina yang gagal. Ia tidak memiliki keturunan. Ia meninggal pada usia 19 tahun akibat penyakit cacar. Namun ada yang mengatakan ia terkena penyakit kelamin sipilis akibat kebiasaannya berkunjung ke rumah bordil. Yang ke-11 adalah Kaisar Qing Techung. Nama aslinya adalah Cai Tian. Nama eranya adalah Kaisar Guangxu. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1875 sampai dengan 1909 atau selama 34 tahun. Ia lahir dari pasangan Pangeran Chun dan Yehenara Rong, adik perempuan dari Ibu Suri Cixi. Kekuasaan sepenuhnya juga berada di tangan Ibu Suri Cixi. Kaisar Guangxu melancarkan reformasi 100 hari, tapi dihentikan ketika Ibu Suri Cixi melakukan kudeta pada tahun 1898. Setelah itu ia berada dalam tahanan rumah hingga kematiannya pada usia 38 tahun, 1 hari sebelum kematian Ibu Suri Cixi. Yang ke-12 adalah Kaisar Qing Xuantung. Nama aslinya adalah Puyi. Nama eranya adalah Kaisar Xuantung. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1909 sampai dengan 1911 atau sekitar hampir 3 tahun. Ia naik menjadi kaisar 1 hari sebelum kematian Ibu Suri Cixi. Ia adalah putra dari Pangeran Caifeng, adik dari Kaisar Guangxu. Xuantung naik tahta pada umur 2 tahun. Ia merupakan kaisar paling terakhir dinasti Qing dan juga kaisar paling terakhir di sepanjang sejarah kekaisaran Cina. Masa akhir hidupnya sangat tragis karena pernah dipenjara dan bahkan menjadi tukang kebun. Ia meninggal pada usia 61 tahun karena sakit.